atau domir pada fi'ilnya yad'ufu? Gimana Pak Saiful? Ada fa'ilnya, ada fa'il dohirnya. Fa'il dohir. Jadi domirnya yang kembali adalah pada kalimat badanuhu hu, yang kembali kepada mubtada. Aliyun yaktubu ala sabburati. Mana domir yang kembali? Domir apa? Muttasil, mustatir, jawaz, ya. Jadi Ali dia sedang menulis pada papan tulis. Domir tersebut, domir pada fi'il kembali kepada mubtada. Harus ada domir sekali lagi, jumlah ismiyah atau fi'iliyah. Berbeda dengan nanti khobar syibhul jumlah. Kita bahas dulu, nanti baru kita latihan. Kemudian selanjutnya al-alimu ya'lu qadruhu. Orang yang berilmu itu adalah kadarnya tinggi, kedudukannya tinggi. Domir yang kembali, domir yang kembali kepada mubtada hu, ya, karena di sini ada fa'il dhahir. Berarti domir pada ya'lu tidak mungkin kembali kepada mubtada. Selanjutnya anta raqatta 'alas sariri. Anta ini mubtada, isim domir. Ya. Jadi pada fa'il ada terbagi dua, dohir, domir. Naibul fa'il ada dohir, ada domir. Mubtada ada dohir, ada domir. Tapi bedanya, kalau domir sebagai mubtada, maka dia domir munfasil. Kalau domir sebagai fa'il atau naibul fa'il, maka dia domir muttasil. Saya ulangi, kalau domir sebagai mubtada, maka domirnya adalah domir munfasil. Gak ada domir muttasil pernah menjadi mubtada dengan itu. Kalau dia nanti domirnya menjadi fa'il atau naibul fa'il, maka dia domirnya berupa domir muttasil. Anta raqatta 'alas sariri. Nah, antum bisa lihat di sana jelas. Anta domir munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Raqatta apa ini? Raqatta kalimatnya apa? Apa raqatta? Kalimatnya apa ini raqatta? Fi'il madhi.
Ma'lum majhul? Ma'lum. Ainal fa'il, mana fa'il? Domir muttasil, ya, bukan domir munfasil, ya. Domir muttasil, ya, jadi atta nanti dalam i'rabnya itu atta'u domirun muttasilun barizun fi mahalli raf'in takdiruhu anta. Kamu adalah telah tidur di atas ranjang. Ya, kamu telah tidur atau sudah tidur di atas ranjang. Yang ketiga, yang termasuk malaisa mufradan, yang bukan khabar mufrad, yaitu al-jar wal majrur. Khabarnya berupa jar wa majrur. Dia sekali lagi tidak disebut jumlah karena tidak kalam. Susunan tapi tidak kalam. Karena syarat jumlah itu adalah kalam. Disuruh contoh alhamdulillahi. Segala puji adalah milik Allah. Alhamdulillah sudah jelas. Marfu' ma'rifah mubtada. Lillahi jar wa majrur. Fi mahalli raf'in mubtada. Jadi ingat ada beberapa hal yang di-i'rab dengan mahal. Ya, isim mabni. Apa lagi? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kemudian yang ketiga, syibhul jumlah. Ini yang sedang kita bahas. Yang keempat, masdar muawwal. Ya, yaitu an bersama fi'il mudhari atau nanti bisa juga inna isim dan khobarnya nanti kalau sudah masuk itu juga bisa menjadi masdar muawwal. Dan an itu bukan cuma setelahnya fi'il mudhari, juga bisa fi'il madhi. Ya. Jadi lillah khabar syibhul jumlah jar wa majrur, ya. Kemudian al ustadzu fil baiti. Ustad itu fil baiti, ada di dalam rumah. Berada di dalam rumah. Fil baiti jar wa majrur khabar. Abuka. Nah, ini sekarang abu sebagai mubtada. Ya. Nggak bisa berdiri sendiri, selalu bersandar kepada kalimat lain, baik isim mu'rab maupun isim mabni. Terkhusus domir, dia tidak bersambung kepada satu domir, yaitu domir ya. Ya, jadi abu asmaul khamsah akan bersambung kepada seluruh domir muttasil kecuali domir ya. Ya. Kenapa? Kenapa tidak bisa bersambung kepada domir ya? Ada yang tahu?
Kenapa? Kalau disambung domir ya jadi apa? Abi, gitu kan? Ya, terus kenapa nggak bisa? Dianya, ya memang domir ya yang mutakalim. Memang mutakalim ya, pembicara. Karena abi asmaul khamsah, abi asmaul khamsah itu keadaan majrur dan dia satu kata. Abu, aba, abi itu satu kata. Abi asmaul khamsah satu kata dan ya-nya itu bukan domir. Tapi ada kalimat abi yang bermakna bapakku, itu abun ditambah domir ya. Abun bukan asmaul khamsah. Ya. Sama juga akhi. Tulisannya sama, tapi beda. Makanya nanti antum harus tahu mana akhi yang dia itu artinya saudaraku, mana akhi yang dia asmaul khamsah. Kalau akhi asmaul khamsah cuma saudara laki-laki saja mananya. Bukan dua kata. Begitu juga abi. Karena abi kalau saat majrur ya, atau saat marfu lah, abu kan ada waw, nanti ditambah ya lagi nggak bisa, maka tidak dipakai abu asmaul khamsah. Ingat, abu ada dua ya, ada abu asmaul khamsah, ada abu yang bukan asmaul khamsah. Kalau yang ada waw, abu ada waw itu abu asmaul khamsah. Tapi kalau yang abun tanwin tidak ada waw, maka itu bukan asmaul khamsah. Maknanya sama bapak. Jadi yang abi yang dimaksudkan bapakku itu dia abun, bukan asmaul khamsah. Ya. Jadi dia sebagai mudhaf kepada kalimat semua isim kecuali ya mutakallim dengan itu. Ya. Asmaul khamsah idhofah kepada semua kalimat kecuali ya mutakallim. Tidak semua asmaul khamsah kecuali dhu. Kalau dhu sama sekali tidak bisa disambungkan kepada domir muttasil. Semua domir muttasil. Gak bisa dzuka. Gak bisa dzuka. Gak bisa. Ya, gak bisa dzukum. Gak bisa dzuhum. Kalau untuk dzu semua domir muttasil gak bisa, dia hanya bisa isim mu'rab. Ya. Intinya bukan selain domir, ya. Tapi kalau untuk abu, untuk akhu semua isim bisa, termasuk juga domir kecuali ya mutakallim. Akhuka bisa. Saudara laki-lakimu. Akhukum bisa. Tapi kalau akhi, ini nanti akhi di situ saudaraku, maka akh di situ bukan akh asmaul khamsah. Itu akhun biasa, akhun saudara, ya.
Nggak bisa, nggak ada. Ya, nggak ada kaidahnya seperti itu.
lalu sebagai mudhaf. Ya seperti amama, nggak bisa amama saja. Fauqa nggak bisa fauqa aja, di atas apa gitu. Amama di depan apa? Ya. Makanya nanti kalau kita sudah menghafal kata, nggak mungkin nanti as-sabburatu khabarnya mana? Amama. Ya bukan amama saja, tapi amamal auladi. Sama kayak tadi, apa itu? Aliun abuhu ghaniyun. Ali khabarnya mana? Abu saja nggak bisa. Paling tidak abuhu, nah gitu. Karena dia kalimat yang selalu sebagai mudhaf. Ya. Jadi kalimat majmu' sama seperti huruf. Huruf definisi huruf sudah kita pelajari, yaitu apa? Kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Kata yang dia tidak akan difahami maknanya kecuali bersama yang lainnya. Ya, amama punya makna di depan, tapi nggak akan sempurna tanpa kata lainnya. Itu maksudnya. Sama seperti huruf. Al-ustadzu amamaka, ustadz itu ada di depanmu, berada di depanmu. Al-kalbu khalfal babi, anjing itu berada di belakang pintu. Khalfa, ya, di belakang. Khalfa juga amama, fauqa, ini sama. Nanti ada tahta, antum hafalkan. Itu kata keterangan atau dzaraf makan. Kata keterangan tempat. Ya. Kata keterangan waktu yang ma'ruf sering kita dengar qabla, ba'da, dan dia juga sama selalu sebagai mudhaf. Ya. Jadi sudah kita lihat apa saja yang dimaksud dengan ghairu mufrad, jumlah dan syibhul jumlah. Jumlah ada dua, ismiyah, fi'liyah. Ya, ismiyah itu mubtada khabar, fi'liyah itu fi'il dan fa'il dan naibul fa'il. Kemudian syibhul jumlah itu dua juga, jar majrur, dzaraf majrur. Catatan, jika khabar terdiri dari jar wa majrur atau dzaraf, maka khabar sering didahulukan dan disebut khabar muqaddam. Mubtada sering kali diakhirkan dan disebut mubtada muakhar. Dalam permasalahan ini ada hukum, tidak mutlak. Ya. Jadi disebut tadi sering, kalimat penulis mengatakan sering. Berarti ini bukan selalu. Ya. Ada hukumnya wajib, ada hukumnya jaiz. Hukum wajib maksudnya apa? Hukum wajib yaitu mubtada'nya diakhirkan. Hukum asal namanya mubtada itu dia di awal. Tapi nanti ada hukumnya mubtada itu diakhirkan dan hukumnya wajib. Kapan? Kalau khobarnya tadi berupa syibhul jumlah, yaitu dzaraf majrur atau jar majrur, dan mubtada'nya nakirah. Itu hukumnya. Jadi mubtada asalnya ma'rifah. Ini di awal kita udah hukum asal mubtada itu ma'rifah. Hukum asal khabar itu nakirah. Nanti bisa mubtada itu nakirah. Ya, dalam beberapa keadaan. Nanti kita akan tambahkan nyusul lah, ya. Tapi karena di sini disebutkan, ya, ada keadaan khabar itu bisa maju dan mubtada itu diakhirkan. Ya, pertama hukumnya tadi wajib kapan? Kalau khabarnya syibhul jumlah. Apakah nanti dzaraf majrur atau jar wa majrur? Dan syarat kedua mubtada'nya nakirah. Maka apa? Wajib khabarnya didahulukan. Contoh misalnya tadi al-ustadzu amamaka.
Kelihatan ya di contoh di atas. Kalau kita nakirahkan ustadzun amamaka, maka nggak boleh begitu. Tapi amamaka ustadzun. Jelas? Ya. Dan hukumnya wajib mubtada'nya diakhirkan. Lalu kapan hukumnya jaiz? Maksud jaiz apa? Boleh maju, boleh tidak maju khabarnya. Pilihan, bebas. Ya. Yaitu kalau khabarnya sibhul jumlah tetap dan mubtada'nya ma'rifah. Khabarnya sibhul jumlah seperti al-kalbu khalfal babi. Ini mubtada'nya sibhul jumlah dzaraf dan khabarnya sibhul jumlah dzaraf wa majrur dan mubtada'nya ma'rifah. Maka nanti boleh diakhirkan khalfal babi al-kalbu. Hukumnya jaiz. Boleh. Tapi kalau nakirah kalbun khalfal babi misalnya, maka harus dibelakangkan khalfal babi kalbun. Ingat ini ya. Nanti ada beberapa keadaan lagi, yaitu mubtada itu nakirah. Yang kedua, bila sulit mencari khabar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Bila sulit mencari khabar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Karena setiap ada mubtada pasti ada khabar. Ini dua pasangan. Karena mubtada itu berita, hanya berita baru sifatnya, dan butuh penjelas yang menjelaskan berita. Yang kedua ini maksudnya apa? Dari makna, ya, melalui maknanya. Carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Ini maknanya dari makna. Kalau kondisi khabar sudah antum kuasai dengan baik, insya Allah sudah jelas semua, ya. Baik dari sisi nanti khabar mufrad atau khabar ghairu mufrad. Jadi dalam penelahan cek dulu khabar mufrad, yaitu apa? Setelah kata yang kita anggap mubtada, kalau kita cek dulu adakah isim satu kata yang dia itu sejenis dan sejumlah dan maknanya sebagai khabar. Maknanya bisa menyempurnakan makna mubtada. Kalau tidak ada, maka baru kita berpindah kepada khabar ghairu mufrad. Ya, satu persatu cek dulu jumlah ismiyah. Kalau nggak ada baru pindah jumlah fi'liyah. Baru cek lagi yaitu jar wa majrur, kemudian dzaraf wa majrur. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Jadi perbedaan dulu secara umum antara fa'il dengan fi'il maupun naibul fa'il dengan fi'ilnya dan mubtada khabar, ya. Yang paling mencolok jelas yaitu ketentuan, ya ini ketentuan pasangannya ya, maksudnya antara fi'il dengan fa'il, juga ini antara mubtada dan khabar. Kalau fi'il fa'il yang wajib sama adalah jenis. Adapun jumlahnya boleh berbeda antara fa'il dengan fi'ilnya. Adapun mubtada khabar tidak bisa. Kalau mubtada khabar jenis dan jumlahnya sama. Ini perbedaannya. Ya. Ini nggak bisa ditulis masalahnya. Ya. Ngambang-ngambang antum nanti. Ya. Makanya saya katakan kemarin ya, harus ada serap, jangan satu orang aja yang ditugasi membawa.
Ya, pena ini penting ya. Kadang dengan ditulis itu bisa lebih menjelaskan maksud. Ya. Karena apalagi antum yang baru awal-awal belajar itu ngambang itu nanti, ya. Kalau nggak lihat contohnya, ya, penjabaran. Nah, insyaallah taala pertemuan selanjutnya saja, ya. Insyaallah kita ulang sedikit ini pembahasan ini. Sekaligus nanti ada fawaid-fawaid yang akan diberikan juga. Coba kita bahas latihan saja dulu. Pindah kepada halaman 43. Sahih ma tarahu khata'an. Sahih sighah apa ini? Fi'il amar. Apa fi'il madhi? Fi'il madhinya apa? Sahha. Fi'il madhinya sahha. Ini mazid mujarrad. Mazid atau mujarrad ini? Mazid. Berapa huruf? 1. Fi'il madhinya apa? Bab apa dia? Fa'ala yufa'ilu, fa'il. Ya. Ini fi'il amar yang paling terkenal itu. Makanya kemarin kita janji store-nya kapan? Kemarin? Jo? 2 minggu, 2 pekan lagi. Iya kan? Pekan ini kan? Pekan depannya lagi saya bilang ikhtibar kan? Iya. Ya. Jadi dari dekat ini antum jangan santai-santai nanti mepet ya. Udah tinggal 2 hari kelabakan nanti. Jadi sahih benarkan atau koreksi bisa juga. Ma tarahu khata'an. Ma apa ini ma? Ma mausul. Ya. Benarkan apa yang engkau lihat padanya khata', salah. Dari sisi pembahasan mubtada khobar. Yang pertama hiya muballighun. Mana ini? Sahih atau khata'? Ayana sahih, apa yang benar? Huwa muballighun. Kalau kita tetap pakai hiya, nah, masan hiya muballighatun. Ya, kalau antum sudah pegang kaidah sama jumlah sama jenis. Ini enggak sama jenis. Tahu dari mana? Ya karena muballigh mufa'ilun itu sighah atau jenis mudzakkar, sementara mubtada'nya muannas. Antuma. Tuh. Antuma. Hiya diganti antuma. Muannas. Ya ini udah harus refleks ya. Makanya kaitannya kepada sorof itu kuat ini. Penguasaan sorof. Sorofnya macet di sini dia.
Muannas ya, antum muannas. Antuma muballighun. Coba antum tasrif dulu muballighun. Jamak. Ini sighah isim apa? Saya tanya dulu, muballighun. Mufa'ilun sighah apa? Sighah mutaljumu. Dalam istilahi kemana antum ini? Isim fa'il. Nah, isim fa'il coba tasrif. Muballighun jadikan musanna jadi jamak kan gitu. Coba jadikan musanna jadikan jamak muballighun. Iya, muannas sekarang. Sudah dapat kan? Antuma muannas. Gitu. Ya. Hum. Mas Saiful. Muballighuna. 6. Antum. Antum kok muballighatun? Muannas. Antum mudzakkar muannas? Antum mudzakkar muannas Robi? Mudzakkar. Khabarnya ya mudzakkar juga. Mana? Jumlahnya apa antum? Nah, jamakkan, mudzakkar dan jamakkan. Jadi apa dia? Jadi jamak apa? Tadi sudah ditasrif sama mudzakkar salim. Jadi antum mudzakkar salim. Tinggal muballighun dijadikan mudzakkar salim gimana jadinya? Mubal akhirnya apa coba? Mudzakkar salim akhirnya apa? Waw aja. Robi ini masih dasar Robi ya. Mudzakkar salim diakhiri apa Robi? Waw nun. Apa jadinya coba? Tambah waw nun, apa jadinya? Liguma. Antum bilang waw nun, tapi yang antum baca apa hurufnya? Tambah waw nun, apa jadinya? Muballighun tambah waw nun loh. Iya. Nambah waw nun aja antum bingung gimana itu? Ya. Nahnu musanna. Iya. Ya nahnu musanna muannas. Nah, masant. Ya. Nahnu jamak mudzakkar. Roni.
Al-mustahidatu mahbubatun. Itulah kenapa antum belajar lugawi. Mahbubun mahbubun isim maf'ul mudzakkar 1, mahbubani mutsanna, mahbubuna mudzakkar salim jadi perempuan, mahbubatun tunggal, mutsanna mahbubatani jadi jamak, mahbubatun jamak muannas ya. Jadi al-mujtahidatu mahbubatun jamak muannas salim juga karena mubtada khobar sama jumlah sama jenis. Yang ketiga Pak Saiful, sahih atau khata? Ayo sahih, apa yang benar? Al-mujtahidatani mahbubatani. Salahnya apa ini? Yang di sini ini salahnya apa? Tentunya khobarnya ya yang salah kan gitu. Mengapa salah khobarnya? Enggak marfu. Setelah itu saja. Kesalahannya cuma gara-gara enggak marfu. Karena jenisnya pun berbeda. Ini jenisnya mudzakkar sementara mubtada'nya muannas. Ya. Jadi itu kenapa kita belajar ada jenis, ada jumlah, ke sini semua perginya. 8 bab isim itu juga dihafalkan kembali. Terkhusus bab ma'rifah, bab jenis, bab jumlah. Ya, semua sebenarnya 8 bab isim itu sudah dikumpulkan. Tinggal dihafalin saja. Ya. Gak perlu antum baca lagi dari awal sampai akhir muyassar itu. Udah dicarikan ini aja yang mau dihafalin gitu loh. Itu pun masih belum dikuasai. Ya Robi? Ya. Sibuk kali ya Robi ya? Banyak pelajaran Robi? Pelajaran lain banyak Robi? Ada pelajaran lain antum? Kelas lain ada? Banyak kelas lain? Iya. Jadi apa masalah antum? Kerja. Hah? Ya, jadi berusaha ya. Kalau antum menunggu antum santai kerja gimana? Nggak akan ada kan santai kan? Jadi memang kita itu harus benar-benar ya menyisihkan waktu kita memang. Kemudian selanjutnya yang keempat, Robi. Apa yang benar? Maryamu sekarang pertama, mana mubtada? Maryam. Khobarnya? Khobar apa? Khobarnya khobar apa? Ghairu mufrad. Ghairu mufradnya khabar apa? Ghairu mufrad apa dia? Hah? Yang mana khabarnya ya beki? Masa jar wa majrur ya beki? Ghairu mufrad yang mana dia? Fil madrasati. Lalu ya beki siapa itu? Khobar dari di dalam khobar gitu ya. Khobar tadi kan ada 4, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur, siful jumlah. Ini pertama khobarnya mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Ghairu mufrad berarti dari yang 4 itu yang mana satu? Jumlah fi'liyah. Ya, bukan jar majrur. Hah? Fi'il
fiilnya, bukan yang fiil madrasahnya. Fiil madrasah itu ghairi mufrad juga Ustaz. Jadi ada dua khobarnya gitu. Di dalam ini enggak atau Yang maksud antum berarti ya beki mubtada, fiil madrasah, khobar kan gitu. Benar? Sepakat semua? Ya, nah ini baru ketahuan ini. Masih bingung semua ya. Khobar jumlah ada dua. Sudah disebutkan jelas-jelas tadi itu. Ismiyah, fi'liyah. Jumlah ismiyah siapa? Terdiri dari apa dia? Kalau khobarnya jumlah ismiyah, mubtada khobar lagi. Sekarang Maryam sudah jelas mubtada. Khobarnya mufrad atau ghair mufrad pertama? Ghairu mufrad. Ghairu mufrad yang mana? Jumlah fi'liyah, ya. Jumlah fi'liyah itu siapa? Fi'il fa'il. Jadi bukan mubtada khobar lagi, Robi. Kalau khobarnya jumlah fi'liyah itu fi'il fa'il, bukan mubtada khobar. Jadi khobarnya mana? Ya bekinya saja. Jumlah fi'liyah. Kenapa kita tidak pilih fi'il madrasah khobarnya? Jadi khobarnya pilihan ini. Gimana yang pas? Apakah ya beki? Sama-sama khobar ghairu mufrad, apakah ya beki ataukah dia fi'il madrasah? Mana yang pas kira-kira? Ya beki. Kenapa bukan fi'il madrasah, Pak? Kalau khobarnya ghairu mufrad jar majrur, nggak perlu ada domir yang kembali. Kalau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah baru harus ada domir yang kembali. Kalau khobarnya jar majrur atau sibhul dzaraf majrur, itu nggak ada domir yang kembali. Jadi nggak pas. Yang mau kita jadikan khobar yabki atau fi'il madrasah. Kalau yabki kenapa bukan fi'il madrasah? satu kan itu mencari khobar maka segala kalimat setelahnya dapat menyempurnakan mubtada. Jadi mana yang menyempurnakan? Kalau kita artikan khobarnya fil madrasah, Maryam berada di sekolah. Kira-kira gimana tuh? Menyempurnakan tidak? Tidak ya? Sempurna? Ya sama tadi, kayak Aliyun fil baiti. Ali di dalam rumah. Mubtadanya mari? Iya, mubtadanya memang ma'rifah Maryam. Wajib di depan. Ya sama kayak tadi al-ustadzu fil baiti. Kalau ma'rifah kan hukumnya tadi jaiz kita katakan. Boleh di depan, boleh di belakang. Ya. Jadi memang khobarnya ya beki. Kenapa nggak bisa kita katakan fil madrasah? Karena kalau tidak ada kalimat lain selain fil madrasah, maksudnya
setelah Maryam, maka sudah pasti fi'il madrasah sebagai khobar. Makanya diurut, ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, kemudian ada dzaraf, ada jar majrur, ada dzaraf. Ini urutan. Mana yang berhak untuk menjadi apa? Menjadi khobar. Terlepas syarat-syarat, ketika syarat-syaratnya juga terpenuhi, yaitu apa? Kalau khobarnya, jadi didahulukan dulu. Kalau misalnya ada setelah Maryam ismiyah fi'liyah, maka ismiyah dulu. Tapi dicek dulu apakah terpenuhi syarat, ada robit domir yang kembali kepada mubtada. Kalau nggak ada, berarti pindah kepada jumlah fi'liyah. Di sini ada jumlah yabki fi'liyah. Kita cek domirnya robit nggak kembali kepada Maryam. Ini kan kita membenarkan dulu tadi, salah dia kan. Kita benarkan menjadi tabki. Ya. Maka ada domir, ada khobar berupa jumlah, maksudnya terpenuhi syarat ada domir yang robit kembali kepada Maryam. Maka dia lebih utama untuk menjadi khobar. Alasan lain karena jar majrur itu ada nanti pembahasannya, yaitu dia muta'alliq namanya. Ya. Jar majrur itu muta'alliq, yaitu apa? Berkaitan dengan kata sebelumnya. Biasanya kepada fi'il. Ya. Jadi lebih pas ya tabki, khobarnya jumlah fi'liyah. Maryam adalah dia sedang menangis. Menangisnya di mana? Di dalam sekolah. Ya. Kemudian yang kelima, as-sabburatu aswadu. Pranaka ya? Sahih atau khata? Ya, jadi masuk kaidah ini penguasaan kata, makna, ya. Makanya syarat asal sebenarnya, salahnya apa? Ya, jenis. Jenis siapa yang salah? Jenis siapa yang salah? Khobarnya. Ya. Jenis mubtada atau jenis khobar yang salah? Kalau saudau nggak bisa saja. Pertanyaannya dulu. Yang salah jenis mubtada'nya atau jenis khobarnya? Bisa keduanya saja. Bisa keduanya. Ya. Gimana yang lain? Kenapa, Robi? Kan tadi di khobar yang menyesuaikan mubtada. Nah, Mas Anta barakallahu fiik. Ya. Jadi bukan mubtada yang menyesuaikan khobar, karena khobar itu melengkapi atau menerangkan makna mubtada. Jadi jenis jumlah dia yang mengikuti mubtada, bukan mubtada yang disuruh mengikuti. Dan secara makna asal mubtada khobar ini disebut juga sifat. Masuk disilahkan juga dengan kata sifat dan yang disifati. Jadi kalau dalam pembahasan sifat berarti mubtada'nya sifat yang disifati, lalu khobar itu sifat. Yang tentunya sifat itu mengikuti yang disifati, nggak mungkin yang disifati mengikuti sifat. Mafhum, jelas? Ya. Gitu. Jadi yang benar apa? Pranaga? As-sabburatu, ya, jadi aswad ini
Mudzakkar dan muannasnya adalah fa'la'u. Dan ini sudah kita bahas di lain sharif. Ya, af'alu ada dua, ada af'alu tafdil, isim tafdil. Kalau af'alu isim tafdil muannasnya beda dengan af'alu yang ini. Ini bukan af'alu isim tafdil. Kenapa ini bukan af'alu isim tafdil? Kenapa ini bukan isim tafdil? Mana? Yang masih ingat? Kenapa ini nggak bisa kita katakan afalu ini, aswadu ini afalu bukan isim tabdil? Karena tabdil tidak menunjukkan warna dan cacat. Ya. Kalau nanti maknanya warna, jumpa af'alu bermakna warna atau cacat, maka dia bukan isim tafdil. Jadi ini af'alu bukan isim tafdil, maka perempuannya berbeda dengan af'alu isim tafdil. Kalau af'alu isim tafdil, perempuannya siapa? Siapa perempuannya? Jamin mustaqnya diulang lagi. Apa? Fu'la. Kalau af'alu tafdil, perempuannya fu'la. Akbar perempuannya kubra. Asghar perempuannya sughra. Kalau aswad fa'launam, ya. As-sabburatu sauda. Kan sering antum dengar sauda. Hajar aswad habbatu sauda. Ya. Kenapa dipakai aswad? Karena hajar mudzakkar. Kenapa dipakai sauda? Karena habbah muannas. Ya. Kuasai kata ikhwan kalau untuk mau menguasai bahasa Arab. Sorof. Ya. Nahwu ini sebenarnya cuma, ya, bukan cuma sih sebenarnya. Kalau dari sisi qiraah itu cuma harokat akhir pembahasannya. Yang paling inti dari nahwu itu adalah kedudukan kata, tugas kata, dan juga mempengaruhi makna memang. Tapi makna secara perkata itu dipengaruhi sorof. Ya. Jadi itu tadi, ya, mulai dari itu tuh. Apa itu? Tasrif istilahi, ya. Pekan depan kan? Roni? Saya lupa, jangan antum lupa-lupakan gitu ya. Gimana Pak Saiful? Masuk kemarin? Pekan depan ya? Iya. Iya, cuman ini kan? Saya nyebutnya pekan kemarin itu hari Jumat dia kalau salah kan? Iya, berarti Jumat ini. Ya. Antum kan kita sudah pernah store itu kan? Istilahnya antum sudah store di grup kan? Berarti ini ulangan, ya? Ya gitu. Antum baru store-nya di grup. Saya cuma mau biar yakin saja bahwa antum sudah selesai semua menghafal itu. Ya. Istilahi dulu. Lugawi kan belum selesai. Baru kemarin ya. Istilahi dulu. Nanti setelah iktibar nanti baru lugawi. Ya. Hah? Lugawi ya? Oh, istilahi sudah pernah di store antum?
Pernah ya? Nah itu makanya saya lupa. Antum benar ya? Sudah pernah ya? Ya. Ya, nam lugawi. Ya berarti benar lugawi. Ya. Yang keenam terakhir, al-muslimuna faizuna. Sahih. Orang muslim itu adalah orang-orang yang faiz, menang. Faza, tapi ini bangunan ajwaf ya.